Halo netizen, ini adalah all new Hyundai Staria. Yes, ini adalah sebuah minivan besar dari Hyundai yang baru saja diluncurkan di tahun 2021 ini dan akhirnya dia tiba juga di Indonesia. Nah, untuk yang di Indonesia ini ada yang bilang ini tuh bukan menggantikan H1 seluruhnya ya. Jadi untuk Hyundai H1 yang lama itu tetap dibuat tapi cuma yang versi komersialnya aja atau jadi Hyundai Starex. Tapi untuk yang Hyundai H1 yang Royal yang tipe teratasnya mungkin digantikan oleh si Hyundai Staria ini. Nah, untuk harganya sendiri karena ini gue syutingnya sebelum launching resminya, jadi belum ada harga yang resminya ya. Nanti untuk harga resminya akan gue cantumin di description kalau sudah ada. Dan ini merupakan yang varian tertingginya. Jadi ini varian yang 7 seater, ada juga yang varian 9 seater. Jadi secara aspek di sini memang penumpangnya lebih sedikit yang bisa diangkut, tapi secara trim ini lebih tinggi ya untuk di Staria 7 ini. Dan sekarang kita lihat ke interiornya dulu ya. Untuk kuncinya dia seperti ini, jadi kuncinya tuh kayak Santa Fe yang facelift lah ya kurang lebih, dan dia juga ada remote engine start. Jadi kita cukup tekan lock dan tahan tombol yang paling bawah ini. Nah, nanti si mesin itu akan menyala ya, sekaligus menyalakan air conditioning juga atau sistem AC-nya. Dan selain tombol remote engine start, dia juga ada tombol lock, unlock buat buka bagasi dan buat buka power sliding door yang ada di kanan dan kirinya. Dia juga ada fitur khas Hyundai ya, yaitu welcome mirror yang akan membuka spionnya ketika kita mendekat sambil ngantongin kunci, dan ada welcome light-nya juga di bagian door handle depan. Dia juga ada sistem keyless entry, jadi cukup tekan tombol ini untuk membuka, dan untuk kuncinya dia juga tinggal klik aja ya seperti itu. Dan dia juga ada sistem auto folding ya. Oke. Nah, pas kita masuk ke dalam, ini interiornya juga keren sekali ya, khas minivan Amerika atau Eropa gitu ya. Jadi bener-bener mewah sekali. Dan untuk joknya yang versi 7 seater ini dia sudah kulit ya. Jadi pengaturannya juga lengkap, bisa naik turun, maju mundur, dan ada tilt di bagian depannya juga, bisa recline, dan ada lumbar support 4 arah, bisa diatur naik turunnya atau dikembang kepiskan. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya. Dan untuk nyalainnya juga mudah sekali, kita cukup injek rem dan tekan start stop engine button di sebelah kiri sini untuk menyalakan mesinnya. Wah, emang ya diesel modern itu halus sekali suaranya. Oke, sekarang kita tutup dulu, dan sekarang kita sudah berada di dalam interiornya Hyundai Staria. Nah, untuk setirnya sendiri juga ini modelnya unik sekali ya, karena ini modelnya itu 4 palang gitu, dan kayaknya di Indonesia belum ada Hyundai yang menggunakan setir ini ya. Biasanya kalau di luar tuh ada yang setir ini biasanya udah dipakai di Sonata atau model-model lainnya. Untuk pengaturannya juga lengkap, bisa tilt sama teleskopik yang jaraknya tuh jauh ya. Di bagian rimnya juga sudah dilapis kulit dan ada lapisan perforated di bagian sisi kiri dan sisi kanan. Terus di bagian tombol-tombolnya juga dia dikasih bahan silver finish seperti ini. Jadi di sebelah kiri juga khas mobil Hyundai gitu ya, lengkap tombolnya ada buat volume, ganti track, voice command mode, terus tutup telepon sama voice command. Dan di sebelah kanan ini tombol-tombol buat kayak cruise control, terus ada steering assist, terus ada buat MID juga. Di belakang setir ada pedal shift yang ini modelnya lumayan sporty ya untuk van mewah seperti ini. Ada 2, kanan dan kiri, plus minus untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di belakang setir juga ada combination switch yang modelnya tuh baru ya, dia kayak ada di Genesis gitu atau di Hyundai yang mewah kayak Sonata yang udah ada dari tahun lalu ya. Dia ada auto headlights juga, dan dia juga ada auto high beam. Jadi kita bisa nyalain fitur tersebut, dan ada switch wipernya. Di sini belum auto ya, tulisannya masih intermittent, tapi di sini ada intermittent timernya sama untuk pengaturan wiper belakang. Dan untuk instrumen clusternya dia menggunakan layar LCD TFT display yang modelnya tuh floating ya. Jadi kelihatannya tuh nggak ada instrumen binnacle yang ada tudungnya kayak mobil-mobil pada umumnya, tapi di sini tuh bener-bener layar rata kayak layar head unit gitu aja. Dan layout dari speedometer tuh udah ada kayak di Kona facelift atau di Santa Fe facelift, dan di sini tuh di Staria juga mirip ya. Jadi di sebelah kiri itu ada dial untuk speedometer, ada dial tachometer di sebelah kanan,
Sama di bagian bawah tuh kayak ada beberapa informasi ya, kayak sisa jarak tempuh, temperatur udara luar, terus ada satuan konsumsi BBM instan, satuan konsumsi BBM rata-rata, dan ada odometer. Ini saking barunya, ini juga baru nyampe hari ini di Indonesia, baru 10 km aja odometernya. Dan di bagian tengahnya itu juga ada pengaturan kayak active safety-nya gitu lah, atau lane keeping-nya, terus ada attention level, ada MID, accumulated info, beberapa jarak yang dilalui, speedometer digital, drive info, jadi lengkap ya, ada trip meternya, konsumsi BBM rata-ratanya berapa, sama dia juga ada timernya atau waktu berkendaranya berapa. Dan untuk di bagian settingnya ini juga lengkap ya, ada drive resistance, ada warning timingnya, warning volumenya, bunyi-bunyian kayak sensor parkir gitu bisa diatur tingkatnya. Terus ada driver attention warning, ini juga ada fitur leading vehicle departure alert, jadi kalau kita lagi di lampu merah, kita nggak aware sama kondisi di depan, ternyata mobil depan itu udah maju gitu ya pas lampu hijau, di head unit ini akan mengingatkan kita untuk ikutan maju gitu biar nggak diklaksonin sama orang belakang. Terus ada forward safety-nya, ini untuk auto emergency braking-nya bisa kita nyalain atau kita matikan. Terus ada lane safety, dan di bagian blind spot safety ini juga lengkap ya, ada blind spot view, ada safe exit assist, dan ada active assist warningnya atau bisa dimatiin. Dan kalau blind spot view ini adalah kalau kita ngesen kayak gini ya, jadi kalau kita ngesen kanan akan ada kamera yang muncul di gauge cluster, tergantung kita mau pindah lajur ke kanan atau ke kiri, jadi kita bisa berpindah lajur dengan lebih aman. Terus di bagian sini juga ada parking safety-nya, kayak surround view monitornya mau nyala atau enggak, terus ada sensor parkirnya, ada indikator atau enggak, dan ada rear cross traffic safety. Sama di bagian cluster ini juga kita bisa ganti-ganti temanya, ada link to drive mode, jadi dia akan berganti ketika mode berkendaranya diganti, atau kita bisa ganti dari tema A, tema B, tema C, dan tema D ini kayak kubus gitu ya. Ini juga sama seperti di Kona facelift dan Santa Fe facelift, jadi bisa dikonfigur. Ada reset fuel ekonominya juga bisa diatur, mau setiap kita nge-refuel atau setiap restart mesin. Di bagian sini juga ada indikator untuk wireless display, jadi khas mobil Hyundai gini, jadi kalau kita main tuasnya tuh ada indikatornya di gauge cluster, sama ada peringatan IC road warning plus welcome sound. Di bagian lights ini untuk mengatur brightness panel instrumen, ada one touch triple tone signalnya, bisa dinyalain 3, 5, sampai 7 kali. Ada ambient light brightness-nya bisa diatur level 1 sampai 4, dan ada warnanya. Jadi warnanya itu juga ada banyak ya, kurang lebih ada 10 warna. Di sini ada warna putih. Terus kalau kita lihat di center console ini ya, ini adalah warna polar white. Terus ini moon white. Sebentar, ini warnanya nah seperti ini. Ini adalah moon white. Terus ada ice blue, ada ocean blue, jade green, jadi kehijauan gitu, ada orchid green, makin hijau, fresh yellow, ini kuning, sunrise red, ini merah sekali. Terus di bagian sini ada aurora purple dan lightning violet, jadi warnanya itu bisa diganti-ganti dan bisa diatur sesuka hati kita ya. Di sini juga ada tulisan headlamp delay, terus ada high beam assist-nya mau diaktifin atau enggak. Di bagian door ada setting buat auto door lock sama auto unlock. Di bagian menu power tailgate ini juga kita bisa atur ya, level bukaannya itu mau berapa, mau full open juga bisa. Di bagian sini juga ada tailgate auto close, dan ada smart power tailgate juga. Jadi kalau kita ngantongin kunci di belakang mobil, tangan kita penuh barang belanjaan, itu bisa dibukain lewat sistem smart power tailgate ini. Di sini juga ada smart sliding door ya, jadi mungkin fiturnya juga sama, yaitu open sliding door automatically when it approaching with the smart key. Dia juga ada remote power doors and tailgate, bisa buka dari remote, dan ada remote window control. Jadi kayaknya kalau kita tahan tombol unlock, dia akan membuka semua jendela dan sunroof. Di bagian convenience juga ada rear occupant alert yang akan mengingatkan kita tentang penumpang di belakang. Ada interval service, ada welcome mirror lights, bisa diaktifin atau enggak, wireless charging, dan ada auto rear wiper in reverse. Jadi kalau wiper depannya nyala terus kita masukin gigi mundur, wiper belakangnya akan otomatis menyala. Di bagian unit sini untuk setting temperatur
Celsius atau Fahrenheit, feel ekonomi juga bisa diatur, dan tekanan bannya juga bisa diatur satuannya. Di bagian sini ada display untuk tekanan ban, dan balik ke layar driver assist-nya tadi ya. Jadi sama-sama lengkapnya seperti di Santa Fe facelift atau Kona facelift. Lanjut ke sebelah kanan sini, dia ada ventilasi AC di bagian sini yang bisa dibuka tutup. Ada cup holder, dan di depan driver ini juga ada storage kayak glove box gitu ya. Jadi seperti di mobil-mobil van pada umumnya yang tengahnya ini rata. Di bagian bawah ada tombol untuk mematikan traction control sama stability control. Di bagian bawahnya juga ada switch untuk electronic parking brake. Di bagian bawah ada kotak sikring dan ada tuas pembuka kap mesin. Untuk pedalnya dia aslinya metal finish gitu ya, cuma ini karena mobilnya belum di deliver ke customer, dia di stikerin stiker putih gitu. Di sebelah kiri juga ada footrest plastik yang nyaman sekali untuk naruh kaki kiri. Untuk door trim ini juga dia plastiknya itu bagus, walaupun di atas ini belum soft touch gitu ya, tapi untuk di bagian sini atau di bagian sini lebih tepatnya tuh ada garis gini, ini udah empuk ya, karena kita bisa nyender tangan kita di sini. Di bagian sebelah sini itu juga ada tombol-tombol buat central locking, buat pengaturan spion, bisa dilipat secara elektrik juga, dan tadi udah ada indikator blind spot monitoringnya. Untuk power window ini kemungkinan auto up down di kedua jendela depan, cuma karena ini kaca filmnya baru dipasang jadi belum bisa buka power window-nya ya. Door handle di sini warna silver, ada kayak pegangan pintu gitu atau bisa dijadiin storage kecil buat naruh permen lah atau apa. Di bagian sini juga ada storage kecil. Di bagian bawah ini gede bener tempat penyimpanannya. Ini juga ada kayak garis-garis yang kelihatan mewah gini. Di bagian speaker itu juga spesial ya untuk yang varian 7 seater ini, karena dia menggunakan Bose Premium sistem yang ada 12 speaker. Kalau yang versi 9 seater itu speakernya standar cuma 6 speaker aja. Di bagian bawah juga ada door pocket yang ini super besar, sama di bagian belakang sini ada lampu di bagian bawah pintu. Untuk di bagian pilar yang versi 7 seater ini juga lebih spesial karena dia bahannya tuh bludru. Begitu pula di plafon. Kalau yang versi 9 seater dia tuh kayak kain biasa aja ya. Untuk sun visor juga dia ada cermin dan lampunya, ada card holder di sini juga, dan kalau kita geser begini, ini bisa di slide seperti ini. Jadi bisa menutupi matahari yang berlebih. Untuk spion tengah dia sudah auto dimming seperti ini. Kalau kita ada lampu yang terang dari belakang gitu ya, dia akan meredup secara otomatis. Di bagian sini juga ada banyak tombol ya, kayak buat lampu kabin, lampu depan atau belakang. Kalau ini untuk lampu baca sudah LED. Sama di bagian sini ada tombol-tombol kayak buat buka power sliding door, buka power back door, dan bisa buat matiin semua sistem power door yang ada di mobil ini. Di bagian sini juga ada switch untuk membuka sunroof yang di bagian depannya itu sudah bisa dibuka ya kacanya. Fullnya seperti ini, bisa ditutup juga. Untuk plafonnya dia ditutup secara manual ya. Sama ada satu switch lagi untuk membuka panoramic roof yang ada di belakang. Nanti kita lihat ya sebesar apa di belakang. Di sun visor kiri juga sama, ada cermin dan lampunya, ada card holder, dan bisa di slide juga. Grab handle juga ada di situ. Seatbelt bisa naik turun, ada side curtain airbag juga, dan headrest ini juga bisa diatur naik turunnya. Lanjut ke tengah. Untuk di tengah ini, di belakang head unit itu juga masih ada storage lagi ya. Jadi ini besar sekali, bisa naruh banyak barang. Dan untuk head unitnya juga ini kayak kebanyakan Hyundai sekarang ya, yang modelnya tuh floating gini. Jadi ukurannya juga kurang lebih sekitar 8-9 inci, dan sistemnya juga sama kayak banyak Hyundai yang sudah ada ya. Di sini ada home screen-nya, ada tampilan untuk radio, ada tampilan untuk koneksi ke gadget, dan untuk main menunya seperti ini, ada sambungan telepon, radio, media, ada koneksi Android Auto dan Apple CarPlay yang sama-sama wireless, ada voice memo juga. Jadi kalau kita tiba-tiba kepikiran sesuatu gitu, kita bisa ngerekam suara kita biar nanti kita pas sudah nyampe tujuan bisa kita catat. Dan ada mode quiet mode. Jadi kalau kita nyalain, dia akan memutar audio atau radio yang kita putar itu cuma di speaker depan aja, dan level volumenya itu akan dibatasin sampai level 25. Di bagian sini juga ada pengaturan untuk AC belakang, karena dia AC-nya sudah dual zone depan belakang. Untuk setupnya juga standar ya, bisa buat setting audio, ada Bose Centerpoint surround sound juga. Ini buat nge-tune suaranya.
driver guidance, sistem volume, ada radio noise, jadi kita bisa ngurangin kersek-kersek di bagian radio. Cuma ini ya, dia ada pemberitahuan may affect original sound, jadi suaranya nggak semurni kalau kita nggak ngaktifin fitur itu. Di bagian sini juga ada setting Bluetooth atau phone projection, setting display, ada setting tombol favorit, setting general ya ini buat bahasa, kalender, keyboard gitu-gitu, dan buat WiFi ini untuk koneksi wirelessnya, dan ada buat setting climate-nya, recirculate air upon washer fluid use. Jadi kalau kita nyalain washer wiper depan di sirkulasi udaranya itu akan nutup ya biar nggak kecium bau sabun. Dan ada auto dehumidify, ada lock rear climate control juga, jadi kita bisa ngunci AC belakang supaya nggak diatur dari belakang, jadi cuma bisa diatur dari depan aja. Dan dia juga punya fitur kamera 360 derajat yang ini rapi banget ya. Di sini buat tampilan kamera belakangnya ada top down view, kamera belakang full, kamera belakang kiri, belakang kanan, belakang lurus. Jadi kalau kita mau mepet tembok belakang atau mau towing gitu ya bisa kita atur. Sama ada kamera depannya juga. Di bagian bawahnya ada panel AC-nya ya. Dia single zone climate control di depan dan single zone climate control di belakang. Jadinya dia dual zone tapi depan belakang ya, bukan kanan kiri. Untuk di sebelah kiri sini ada fan speed-nya, ada temperaturnya, dan untuk paling panasnya itu dia di 27,5 derajat. Paling dinginnya dia di 16,5 derajat. Jadi range suhunya juga cukup jauh. Begitu pula di AC belakang, kita bisa atur temperatur dari sini, fan speed-nya dari sini, atau mau dari layar pun juga bisa. Sama di bagian sini ada beberapa tombol kayak buat defogger belakang, sirkulasi udara, yang gambar mobilnya itu juga gambar siluetnya Staria ya. Ada buat AC belakang tadi, arah AC juga bisa diatur ke muka, ke kaki, ke kaca depan. Ada mode AC, defogger depan, dan auto climate juga ada 3 level ya. Jadi ada auto low, auto high, auto mid, bisa kita atur. Di bagian bawah sini juga ada banyak tombol ya. Yang paling pojok nih ada 2, itu untuk pengaturan heated and ventilated seats. Masing-masing ada 3 level seperti ini. Jadi jok kanan, jok kiri ini bisa diatur panas atau dinginnya. Ada sensor parkir, kamera parkir, auto hold, dan mode berkendara. Untuk mode berkendaranya juga ada 3 ya. Ada Eco, Sport, normal, dan ada satu lagi mode spesial yang namanya tuh mode smart. Jadi ini modenya tuh kayak mode adaptif lah ya kalau di mobil-mobil Eropa gitu ya. Jadi dia akan menyesuaikan kondisi berkendara kita atau gaya berkendara kita. Jadi kalau kita nyantai dia akan masuk ke smart eco kayak gini. Jadi smart itu jadi hijau. Kalau misalnya kita nyetirnya agak ugal gitu ya, sering kick down atau sering injek gas dalam-dalam, smartnya itu akan berubah menjadi merah dan akan masuk ke mode smart sport. Di bagian sebelah kanan sini ada tombol hazard yang lumayan besar dan dia juga berkedip kayak mobil Eropa gitu. Di bagian bawahnya ada satu tombol kosong gini. Dan untuk tuas transmisinya, well ini sebetulnya bukan tuas, ini tombol transmisi. Dia menggunakan sistem shift by wire kayak mobil-mobil Hyundai kebanyakan, mobil-mobil yang elektrik kayak Kona atau Ioniq, terus Palisade dan Santa Fe facelift juga layout buttonnya seperti ini ya. Jadi cukup injak rem aja dan kita pilih gigi apa yang mau kita pilih ya, drive, neutral, reverse, dan park atau P. Dan kalau kita pencet dari P ke D gitu ya misalnya, dia tuh kayak ngurut gitu ya. Jadi lampunya tuh nggak langsung lompat ke D, tapi dia ngurut gini dulu. Dan kalau dari D ke P itu juga sama. Dia transmisi otomatis 8 percepatan dan dibikin kayak tonjol gini karena di luar negeri tuh ada yang versi manual 6 percepatan. Jadi ada tempat buat naruh shifternya ya. Di sebelah kiri sini juga ada lubang yang lumayan gede ini kayak head unit single DIN gitu, yang di sini tuh tempat buat wireless chargernya. Jadi dia udah ada Qi wireless standard. Di bagian bawahnya juga ada cup holder satu buah begini, dan di bawah sini ada tempat penyimpanan ya, ada 2 level, satu di sini, dan ada 2 USB, satu lagi ada power outlet 12 volt yang model bulat seperti itu. Untuk di center konsol ini juga tadi yang gue liatin dia ada ambient light dengan tulisan Staria di depan sini. Jadi kelihatannya tuh mewah sekali. Di bagian sini juga ada storage yang gede banget di sini, dan ada 2 buah cup holder, jadi bisa naruh minuman kayak gini gitu ya.
Tapi di belakang ini dia rata ya, karena dia ada storage buat penumpang belakang. Nanti akan gua kasih lihat. Untuk di glove box dia nggak begitu besar, jadi ini udah penuh sama buku manualnya. Dan kayak cukup segitu aja untuk di bagian kabin depannya dari si all new Hyundai Staria. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita masuk ke kabin belakangnya ya. Nah, untuk masuk ke kabin belakang itu ada dua cara. Kita bisa tarik door handle ini atau tinggal tekan tombol yang ada di door handle yang ada di kanan kiri ini ya. Nah, untuk joknya, untuk yang versi 7-seater dia seperti ini ya. Jadi jok tengahnya itu dia menggunakan jok captain seat yang ini tuh proper sekali. Ada armrest di kedua sisi, joknya juga sudah kulit, sama dia juga ada input ISOFIX ya. Di bagian sini juga ada beberapa pengaturan kayak buat sliding, dan kita juga bisa geser joknya supaya lebih dekat atau lebih jauh sama penumpang yang ada di sebelahnya. Dan juga di bagian sini tuh ada tombol-tombol lagi ya untuk yang versi 7-seater ini. Jadi dia ada heated and ventilated seats untuk kedua jok tengah, sama di bagian sini ada mode yang spesial. Jadi kalau kita tutup dulu pintunya, oh ya, untuk nutupnya juga ada tombol di pilar B situ ya, atau kita bisa menggunakan door handle yang ada di sebelah sini. Nah, kembali lagi ke pengaturan jok yang sebelah sini. Jadi kan untuk kayak buat leg extension atau leg rest ya, terus ada buat recline itu kan udah elektrik, sama dia juga ada mode ngetilt ya. Nah, mode ini itu juga bisa menyambung dengan mode ini ya. Jadi kalau di iklannya Staria yang di luar tuh, seinget gue tuh namanya ini posisi zero gravity ya. Jadi kalau kita tahan tombol ini, nah joknya itu akan ngetilt lumayan rebah gitu ya. Terus senderan punggungnya direbahkan, di bagian senderan kaki itu juga akan dimajuin seperti ini. Jadinya posisinya tuh bener-bener tiduran kayak kita lagi di zero gravity seats ya. Nanti untuk tampilan luar itu seperti ini. Jadi dia nggak tiduran rata, tapi posisinya tuh dibikin supaya kita tuh serileks mungkin menurut standar keamanannya mereka gitu ya. Jadi ini bener-bener keren gitu ya posisi duduknya. Dan kalau kita mau bangun yang cepat gitu ya, nggak perlu atur manual seperti biasa, cukup tahan tombol yang di belakang ini, nanti si posisi joknya itu akan kembali ke posisi yang duduk normal. Dan untuk legroomnya sendiri, kalau kita atur di posisi yang paling mundur, ini jauh banget. Bahkan kalau gua selonjoran joknya itu nggak kena sama kaki ya. Tapi kalau kita majuin, misalnya di baris ketiga itu ada penumpang, ini sampai segini. Nah, ini adalah posisi berkendara gue ya. Tinggi gue 170 cm dan masih ada satu jengkal untuk di posisi yang paling maju. Jadi paling majunya itu udah lega ya, nggak perlu dibundurin sebetulnya. Di belakang jok depannya juga ada seat back pocket dan kayak ada satu kantong buat naruh handphone gitu. Ada gantungan di sini. Di sebelah kiri juga sama. Terus di bagian belakang center console ini ada laci-laci seperti ini ya. Untuk yang atas ini untuk cup holder. Ada 2 buah charger USB, dan di bawahnya ada laci yang bisa naruh barang-barang yang gede. Di bagian atas ada ventilasi AC yang modelnya tuh rapi ya, model bulat yang bisa diatur 360 derajat gini, dan ada 1 buah lampu kabin LED. Di bagian depan tadi ada sunroof, dan di belakang sini ada panoramic roof yang ini wow, besar sekali. Jadi nggak berasa sempit di belakang sini ya. Untuk plafonnya tadi ya seperti gue bilang, untuk yang versi 7-seater ini dia tuh bahannya bludru yang ini super halus. Kalau yang 9-seater dia kain biasa. Untuk pengaturan AC-nya juga nggak cuma ada di AC depan tadi, kita juga bisa atur AC kabin belakangnya tuh dari sini. Bisa diatur, ada auto climate-nya, ada heaternya juga, dan arah AC-nya bisa diatur ke muka atau ke kaki. Sama di bagian sini untuk matiin climate control ya. Untuk yang sebelah kiri, ini untuk fan speed ya, atau kecepatan kipasnya. Di bagian sini juga ada grab handle untuk penumpang tengah. Untuk di kaca belakang dia modelnya masih kayak si Hyundai H1 ya. Jadi dia tuh kacanya kaca yang mati untuk sebelah sini, tapi untuk sebelah sini tuh dia bisa dibuka menggunakan tuas yang ada di sini. Cuma entah kenapa dari tadi tuh gue nyoba bukanya tuh agak susah ya, daripada patah. Jadinya nggak gue buka deh. Buat kalian yang tahu caranya
buka kacanya si Hyundai Staria bisa komen di bawah aja. Dan yang kerennya juga di bagian sini tuh ada sunshade yang ini bisa ditutup, ada holdernya gitu, dan ini benar-benar nutup ya, jadi cahaya dari luar tuh hampir nggak masuk, benar-benar privat. Dan di bagian sini ada speaker yang ada emblem Bose-nya di belakang sini. Di tengah sini ini emang plastik, jadi nggak ada apa-apa. Storage-nya cuma di depan doang, kayak buat naruh beberapa botol, sama ada tuas untuk si pintunya. Armrest-nya juga dia cuma ada satu posisi ya, kalau di armrest depan itu bisa diatur ketinggiannya. Dan sekarang kita akan masuk ke kabin baris ketiga. Jadi kalau di versi 7 seater ini karena dia reclinernya elektrik, jadi akan terlalu lama ya kalau kita tarik tuas manual dan masuk dari samping ya. Jadi untuk masuk ke belakang itu lebih gampang dari tengah, dan ini juga ada dudukannya yang bisa dilipat seperti ini. Jadi ini tinggal tarik tuas seperti ini aja, dan ini kita bisa atur maju mundurnya, atau kita turunin dudukannya seperti ini. Oke, nah ini merupakan kabin baris ketiganya dari Hyundai Staria yang 7 seater ya. Jadi kalau yang di 7 seater ini joknya itu cuma 3 baris, kalau yang 9 seater itu dia 4 baris ya kemungkinan. Jadi ada satu row lagi di sebelah sini, dan jok baris keempatnya itu akan kecil sekali, mungkin kayak Kia Carnival ya, atau Grand Sedona yang jok baris keempat itu benar-benar buat anak kecil doang. Tapi gue sih belum lihat ya unitnya seperti apa, nanti kalau ada unitnya akan kita review lagi ya. Tapi untuk yang versi 7 seater ini juga joknya cenderung buat anak kecil ya. Jadi untuk orang dewasa itu duduknya harus kayak duduk normal gitu ya, bukan duduk kayak di mobil yang bisa selonjoran, karena dudukan paha kita di bagian sini itu kurang begitu menopang, jadi masih ada gap segini. Jadi kalau orang dewasa tuh duduknya kayak lagi di ruang tunggu gitu, bener-bener nggak bisa se-relax yang di tengah ataupun di depan. Tapi di tengah sini kita bisa memuat 3 orang ya. Jadi ada seatbelt tengahnya di sini, ada headrest adjustable, tapi ini nggak ada armrest ya. Dan dia juga nggak ada input ISOFIX untuk di jok belakang sini. Untuk yang versi 9 seater jok baris ketiganya nanti akan ada dudukan ISOFIX, jadi kurang lebih bisa naruh 4 jok bayi ya. Di sebelah kiri ada 2 buah cup holder, sama ada tempat penyimpanan seperti ini. Ada USB charger juga di belakang sini, sama ada ambient light di baris ketiga. Dan yang kerennya juga di sini ada sunshade, jadi baris ketiga pun tetap dapat, bisa dibuka ataupun ditutup. Sama dia juga ada jendela belakang yang bisa dibuka seperti ini, jadi kayak jendela baris ketiganya Mercedes-Benz GLS atau Kijang kapsul gitu ya. Seatbelt kiri juga ada, di sebelah kanan pun juga sama, ada sunshade, jendela yang bisa dibuka, terus ada tempat-tempat minum gini, sama ada input USB charger. Untuk speaker juga ada satu lagi di pilar sini, ada curtain airbags, grab handle juga ini cenderung ke depan. Jadi untuk jok baris ketiganya ini kalau mau pegangan itu harus kita majuin dulu, dan ini juga masih kurang deket gitu ya. Mungkin ini emang didesain untuk yang versi 9 seater supaya penumpang ketiga tuh ada grab handle-nya. Ada gantungan bajunya juga, begitu pula di sebelah kiri. Ada satu lagi lampu di tengah sini juga yang sudah LED. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin dari si all new Hyundai Staria 7 seater. Yuk sekarang kita ke depan dan kita lihat eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari si Hyundai Staria ini ya. Kita buka. Nah, ini dia. Dia menggunakan mesin diesel 2200 cc 4 silinder turbo. Kode mesin itu adalah R2.2D. Jadi ini mesin yang sama seperti di Hyundai Palisade ya. Dan mesin ini tuh juga menjadi basis Hyundai Santa Fe diesel facelift ya, karena dia menggunakan mesin baru Smart Stream. Kalau di sini masih mesin diesel lamanya yang berkode R. Tapi ya
tenaganya juga masih gede ya, walaupun dia bukan mesin Smart Stream yang baru. Untuk transmisinya sendiri di Indonesia ini baru ada yang versi otomatik 8 percepatan ke roda depan. Untuk rom mesinnya sendiri juga udah rapi ya, udah dicat, engine cover juga bagus, plastiknya tuh tebel-tebel, dan untuk di bagian kap juga ada insulasinya seperti itu, dan di bagian lipnya itu ada kayak garis karat gini biar kotoran atau debu-debu kecil itu nggak bisa masuk ke kapnya ya. Oke, kita tutup aja. Oke, untuk tampilan depan dari all new Hyundai Staria ini bener-bener gila ya, karena ini tuh terlalu futuristik kalau menurut gue. Bahkan ada yang bilang kayak mobil konsep lah, ada yang bilang kayak robot lah, ada yang bilang kayak kereta cepat di Jepang, Shinkansen. Jadi bener-bener terlalu futuristik untuk zaman ini ya. Jadi dibandingin kompetitornya kayak Mercedes-Benz V-Class, terus Volkswagen Caravelle, atau kompetitornya yang lebih in di Indonesia, Toyota Alphard gitu ya, itu juga jauh lebih futuristis si Staria ini, karena bener-bener nggak lazim gitu ya desainnya. Dari mukanya yang kesana tuh kayak satu kesatuan antara grill dan lampu, terus dia juga ada strip LED di bagian kapnya, tuh kesana tuh kayak mobil Robocop ya. Bener-bener terlalu futuristis untuk zaman kita sekarang. Bukan berarti ini terlalu aneh gitu ya, tapi emang sih ya, buat at least 10 tahun ke depan desain seperti ini tuh masih relevan ya. Untuk bagian depannya sendiri juga dia sedikit berbeda untuk yang versi Indonesia ini, karena kita kedapatan grill yang kayak di tipe tertingginya, atau di luar itu namanya Staria Lounge ya. Ada juga model yang Staria tapi mukanya tuh lebih basic ya, jadi bumpernya itu warna body yang bagian grillnya ini, dan lampunya itu sedikit lebih kecil, tampilannya kurang lebih seperti ini, jadinya lebih apa ya, lebih culun gitu ya. Tapi kalau ini tuh pas banget, bener-bener kalau kita berdiri di depannya itu kayak mobil Robocop ya. Dan yang keren juga di bagian eksterior dari Hyundai Staria ini, kita mendapatkan dua opsi trim ya. Jadi ada yang emblemnya, grillnya, dan beberapa pernak-pernik di lainnya tuh yang ada warna seperti ini, rose gold. Ada juga yang warnanya black chrome, kita bisa milih. Dan kalau yang kita pilih yang black chrome, joknya di bagian dalam itu warna coklat, jadi kayak tukeran gitu ya. Di bagian luarnya di sini tuh coklat tapi di dalamnya hitam. Kalau yang versi black chrome di bagian luarnya tuh hitam-hitam tapi di bagian dalam itu coklat-coklat, jadi kita bisa atur mau yang mana gitu ya. Di bagian tengah sini pun juga ada kamera depannya yang bener-bener di tengah mobil gitu. Untuk bukaan grillnya juga gede ya, kayak nyatu, soalnya kan di bagian headlampnya dan dudukan plat nomor itu juga ada kayak garis dari kanan ke kiri yang kesana tuh menyatu dengan grillnya. Jadi mungkin di versi yang di luar tadi yang bumpernya itu warna body, mungkin itu akan lebih pas gitu. Tapi kalau sini kan kelihatannya ya udah satu hitam gini aja. Di bagian lampunya juga keren ya, karena lampu atasnya itu dia berupa LED DRL yang panjang sekali, dari kiri ke kanan itu nyambung. Tapi nyambungnya tuh dalam artian garis LED-nya aja ya, tapi untuk di ruasnya ini dia ada potongannya. Jadi untuk di bagian tengah dia nggak seterang kalau kita lagi lepas parking brake. Nah kalau lagi dilepas tuh dia DRL seperti ini, yang terangnya tuh cuma di pojokan doang. Dan untuk lampunya sendiri, lampunya tuh dia multi proyektor seperti ini ya, kurang lebih ada 4 proyektor, high beamnya di paling bawah, dan di ruas yang paling atas itu ada lampu sen LED-nya. Jadi rame sekali ya. Untuk sensor parkir di depan ada 4 titik. Lanjut ke samping, ini juga keren karena velgnya berwarna rose gold kecoklatan seperti ini ya. Jadi untuk yang trim rose gold itu velgnya pun juga berwarna rose gold. Bannya juga cukup oke gitu ya setupnya. Di sini dia menggunakan ban Kumpo berukuran 235/55 R18. Untuk rem depan belakang sudah disc brake, ada teknologi ABS, CBD, brake assist, traction control, dan stability control juga. Pastinya lengkap dengan hill start assist dan lain-lainnya. Sama dia juga punya fitur smart drive-nya tadi ya. Lanjut ke samping, di bagian cover spionnya itu juga warnanya rose gold. Jadi bener-bener sampai ke belakang gitu ya, aksen rose gold atau black chrome yang kita pilih. Ada lampu sen terpisah gini juga, sudah LED. Sama di bagian dudukan spion ini tuh ada sirip-sirip pemecah angin biar
lebih aerodinamis. Dan kalau kita lihat kaca itu juga gede-gede ya, kayak hampir kayak bis lah istilahnya. Dan di bagian handle, di bagian atasnya juga ada aksen rose gold kayak di velg, di emblem, dan di bagian grill ya. Dan untuk bagian belakang dari Hyundai Staria ini juga sama futuristisnya seperti bagian depannya, karena kalau dilihat ya, bentuk lampunya, terus bentuk kaca dan layout pintu bagasinya itu benar-benar beda dibandingin minivan yang ada di pasaran ya. Dan kalau kita lihat ke lampunya terutama ya, dia tuh unik ya, karena dia sudah full LED dari lampu rem, lampu sen, lampu mundur. Dan by the way, kalau lampu sennya itu lagi nggak mode hazard kayak sekarang, dia tuh modelnya sequential, jadi lebih mewah. Dan yang keren ya, di bagian remnya ini atau di bagian seluruh lampu belakangnya, dia tuh modelnya tuh persegi-persegi seperti ini, jadi kotak-kotak kecil yang disusun banyak banget. Dan kalau diperhatiin ya, itu kayak lampu belakangnya Ioniq 5, yaitu mobil listrik Hyundai terbaru yang konon katanya akan masuk ke Indonesia akhir tahun ini ya. We'll see aja. Di bagian pintu belakang ini juga ada satu lagi emblem Hyundai yang sama-sama warnanya rose gold ya. Dan untuk logo Staria-nya itu ada di print di dalam kaca bagasinya ya. Di bagian sini juga ada emblem mesinnya 2.2D yang warnanya juga rose gold. Untuk di bagian bawah, bumpernya itu ada sensor parkir 4 titik, dan lip di bagian belakang sini itu juga rose gold. Jadi itu nggak begitu kelihatan, tapi mereka tetap kasih aksen rose gold untuk attention to detail yang lebih rapi ya. Di bagian sini juga ada kamera mundurnya, ada lampu plat nomor yang sayangnya belum LED, masih bohlam halogen biasa. Untuk kacanya juga gede ya, nih defoggernya itu panjang-panjang, dan wipernya ada di bagian spoiler situ, jadi ngumpet di balik spoilernya. Untuk spoiler juga ada Hymer stop lamp di bagian atasnya, sudah LED juga. Dan untuk pintu bagasinya ada door handle-nya di sini, dia juga sudah elektrik ya, untuk yang versi 7-seater. Nah, kurang lebih bagasi seperti ini ya. Kalau jok baris ketiganya itu lagi dimajuin, jadi buat naruh koper berapa biji gitu, mungkin 4-5 koper itu masih bisa, dan nggak perlu ditumpuk ya, cuma dijajarin gini aja. Dia juga bisa diatur nih, jadi ada tuasnya di sini, kita bisa mundurin full. Kalau mundurin full, dia bener-bener nempel sama pintu bagasinya ya, jadi hampir nggak ada ruang untuk naruh barang. Jadi kalau mau liburan sebaiknya agak ketengahin sedikit. Di bagian sini juga ada satu tuas yang gunanya untuk ngelipat dudukan bawahnya, jadi dia kemungkinan nggak bisa dilipat backrestnya ya, atau senderannya, karena di samping sini tuh nggak ada tuas, tapi kita cuma bisa naikin dudukan pahanya, dan kita dorong si jok baris ketiga ini sampai full untuk menciptakan ruang bagasi yang lebih gede. Di bagian sini juga ada kotak-kotak ini untuk segitiga pengaman, dan karena dia NIK 2021 udah ada alat pemadam api ringannya. Ada seatbelt untuk penumpang belakangnya di kanan dan kiri, dan dia juga nggak ada tempat dongkrak di belakang sini ya, karena dongkrak itu ada di kolong jok pengemudi, ada lacinya. Oke, yuk kita tutup aja. Ada tombolnya di sini. Oke deh, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari all new Hyundai Staria 7-seater tahun 2021 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam menyampaikan review. Terima kasih banyak telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.